Tapi kembali lagi ya, tim SS tetap kooperatif memenuhi panggilan kepolisian nantinya. Ya namanya juga sudah dilapor, kalau dipanggil kita datang, ya kan? Aku pun nanti aku udah melapor juga tadi malam, nanti kalau dipanggil doktimnya harus datang. Jadi sama-sama kita harus kooperatif ya. Yang mau Kasel cerita sama kalian, intinya di dalam restoran itu mereka bertujuh, Kasel berenam. Terus di luarnya, karena kawan-kawan bertujuh tadi yang lantam di sosial media tadi pada kabur, tinggallah si Doktip tadi sama mbaknya ya, ya tim Kasel kan tetap bertahan di situ ya. Pokoknya kita akan tepati panggilan kepolisian. Alasan Sheila Saukia datangi lokasi live Doktip, produk skincare diulas negatif, bantah keroyok. Berikut ini kronologi perseteruan Sheila Saukia dan Doktip. Bermula dari produk skincare yang diulas negatif. Sheila merasa dipermalukan akibat ulasan negatif tersebut. Selebgram dan pengusaha skincare, Sheila Saukia, membantah tuduhan pengeroyokan terhadap dokter detektif, Doktip, yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta. Perseteruan ini bermula ketika Doktip mengulas produk yang diduga milik Sheila di platform TikTok, menyebutkan bahwa produk tersebut berbahaya. Kronologi kejadian. Sheila merasa dipermalukan akibat ulasan negatif tersebut dan mendatangi lokasi siaran langsung Doktip bersama timnya. Dalam pertemuan itu, Sheila mempertanyakan asal-usul produk yang diulas oleh Doktip. Namun, Doktip tidak memberikan penjelasan yang diharapkan. Video yang beredar menunjukkan bahwa tim Doktip meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Sebagai respons, Doktip melaporkan Sheila ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perbuatan memaksa disertai ancaman. Pasti gengnya ular lagi lihat live TikTok Eke kan? Iya nggak, bahwa ular naik ring sama SS. Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati kalau bisa naik ring sama SS, bukan SS ya, ular Rahma. Dengan senang hati gua mau. Dia karyawan-karyawan dia yang perempuan, ibunya, adiknya semua ayo masuk satu ring, gak ada masalah. Sampaikan kalau main di ring gua mau banget. Coba lihat pasalnya apa, coba cek siapa yang dia laporkan, cek jangan-jangan dia laporin diri sendiri kali. Bisa penonton dia 36.000. Kalau di TikTok itu ada yang namanya buzzer penonton bayaran. Itu ada tuh agentnya. Nah si Rahma Uler tuh kayaknya pakai agent buat penonton bayaran di TikTok. Jadi seolah-olah penonton dia tuh banyak gitu. Terus komennya bagus-bagus gitu. Tadi lihat si Babu disuruh diem mulu. Udah mulai stres berarti bosnya si Rahma Uler. Aku komen gak bisa. Ya kalau kalian komen di akunnya si Rahma Uler gak bisa, fix dia pakai penonton bayaran TikTok yang isi komenannya bagus semua. Itu ada kok, kalian cek aja di TikTok. Seliweran itu kadang di FYP cara-caranya mau pakai buzzer penonton bayaran biar seolah-olah tuh kita banyak yang nonton gitu, komennya bagus semua, nggak ada cacian gitu.
ular lagi banting harga. Dia kan emang banting harga terus guys. Kalian baru tahu atau gimana sih? Kan dia banting harga terus, banting harga, harga sedekah, harga ambiar. Tadi waktu Nikita Mirjani review katanya kan tantrum tuh, katanya mau buat Sheila Saukia selesai. Katanya Sheila Saukia itu tempatnya bukan di Jakarta, tempatnya di Gayo. Disuruh aku pulang ke Gayo. Nikita Mirjani sayangku, besok Kashel Rahma Uler akan live jualan di TikTok. Ya sekitar, aku mau informasi samamu jam 11 siang, karena pelanggan aku seharusnya aku hari ini live, karena aku lagi ngurusin laporan-laporan ini, jadinya aku tunda ke besok. Jadi untuk pelangganku tersayang, terkasih, cintaku manis manja mengke, besok nonton live Kasel ya. Kasel itu besok akan live jualan es. Katanya mau melindungi reseller itulah. Kok dilindungi orang jual paket polosan? Kok dilindungi orang jual hidroquinon? Hah? Gimana sih? Di Eiffel Tower kesini cekrek, terus ngapain keluar negeri jual monja? Gila ya, memang ada giling-gilingnya nek. Dia, iya kan? Dia kan udah pergi flexing, jalan keluar negeri, cekrek di Paris, cekrek. Ingat nggak sih dulu? Nah, dia bilang kayak gitu. Terus kalian mau ke Paris, kalian ngapain kalau foto di depan menara itu? Hah? Ngapain? Kutanya. Iya kan? Nggak ngerti lah ya. Ya kayak mau beli inilah besok aku beli kulit buaya. Memang mau aku pakai satu badan aku ini kroko. Memang mau flexing aku besok. Kalau kalian tas kan, nggak zaman lagi tas sekarang sayang. Usah kulit satu badan ini baju buaya memang. Ih, jangan kau gilakan aku, memang aku pakai besok, sumpah bilang. Ini mah tanda tak mampu kan, betul kan? Tapi katanya sold out 1000 piece loh kak. Aku CO nggak bisa. Ya kalian cek di keranjang kuningnya aja. Udah laku berapa produknya, kan bisa di keranjang kuningnya itu. Guys, kalau produk kita baik-baik aja, mau di review doktif kek, mau di review siapapun dokter yang ada di Indonesia ini, kita santai, nggak akan gerasak gerusuk. Kalau produk kita memang sesuai sama ingredients yang kita sebutkan ya, santai. Ini dia nggak santai. Banyak kok owner skincare yang di-review juga sama semua dokter-dokter yang suka nge-review ya, siapapun itu ya. Dokter Oki, Doktif. Nggak semua produk overclaim atau produk berbahaya yang di review. Ada juga produk bagus-bagus. Kalau keluar hasil labnya bagus, ya akan dikasih taunya bagus. Lah ini dia udah hasil labnya terbukti nggak bagus, overclaim, berbahaya, tapi nyolot sendiri, tantrum sendiri, marah-marah. $20M lu nggak usah nyebutin uang 20M, kayak pernah lihat aja. Buzzer banyak nih, gak ada masalah. Kalau gua mah mau diserang buzzer kek, mau diserang kutu kek, kuman kek, gak ada masalah.
ngapain lagi dipijit. Mamet mana? Nggak tahu. Kesalahpahaman netizen tentang live doktif. Kamu lihat dulu video singkat ini. Tolong mas polisi mas polisi sakit polisi. Polisi Pak, tolong Pak polisi Pak. Penjelasan yang pertama, sebetulnya resto itu belum mau tutup, tapi karena ada keributan jadi sengaja ditutup karena harus panggil polisi. Karena ternyata gerombolan SS itu juga punya polisi. Maksudnya mereka bawa polisi ya. Yang kedua, kenapa yang lain pada ninggalin doktif? Sebetulnya mereka nggak ninggalin ya, aku baru tahu. Mbak Vera dan asisten doktif sama doktif, dan yang lainnya sama dokter Ika. Karena kita semua tahu ya dokter Ika ini sangat lembut. Tidak selantang doktif orangnya. Dan kamu lihat bagaimana cara mereka itu, gerombolan itu berbicara dan berteriak-teriak, itu sangat menyeramkan. Nah setelah bagi tugas seperti itu, mereka tunggu sampai doktif aman. Sampai polisi yang doktif anggap netral itu datang. Jadi sebetulnya tidak ada yang pulang ya, tapi tidak kesorot kamera, tidak kesorot live. Jadi seakan-akan doktifnya ditinggal sendiri, padahal nggak kayak gitu. Tapi perkara yang supirnya disandra itu ya, ada banyak yang bilang sebenarnya nggak disandra kak. Dalam urusan perkelahian ya, itu termasuk sandraan ya. Sepertinya itu termasuk sandraan. Karena apa? Karena kita ini bukan lagi bercanda, lagi dalam perkelahian lah ibaratnya ya. Tapi tidak bisa dibilang perkelahian juga, karena hanya satu saja yang berteriak-teriak, sisi yang satu diam. Nextnya banyak yang bilang juga, kak kenapa sih kak kamu biasanya nggak pernah nimbrung hal-hal kayak gini, kok tiba-tiba nimbrung? Karena aku nggak tahan ngelihatnya ya. Banyak sekali yang menggiring opini seakan-akan kalau gerombolan dokter Ika dan doktif ini pengecut. Padahal kamu tahu, banyak sekali yang sudah menyuarakan ya tentang kosmetik yang merugikan konsumen. Salah satunya Kak Cantik ini, beliau dibawa-bawa foto anaknya sama salah satu gerombolannya SS. Aku lupa namanya siapa, pokoknya itu orang laki-laki. Kamu bayangin kalau kamu seorang ibu ya, terus foto anak kamu yang masih kecil itu dipajang dengan konotasi yang negatif. Apa yang akan kamu rasakan gitu ya. Padahal kan masalahnya ya dari kosmetik dan seharusnya tidak bawa-bawa hal-hal seperti itu ya. Termasuk bopeng. Sebetulnya nggak masalah kalau memang mereka mau nyerang bopeng gitu ya. Tapi kamu bayangin deh, itu teriak-teriak loh, bopeng, dokter bopeng. Jadi intinya seperti itu ya. Kita doakan aja yang terbaik. Banyak lagi yang bilang, kenapa sih kak? Kamu kan harus lihat dari dua sisi ya, harus lihat dari sisi SS-nya juga. Sudah aku lihat, dan yang aku lihat adalah huru hara dari pihak SS ya. Kan beda ya sama yang satu lagi, siapa ya namanya, ya Allah lupa. Kak Cindy kalau nggak salah ya. Kamu lihat ya, beda. Orang yang memang merasa bersalah pada awalnya, lalu ia memperbaiki kesalahannya. Sedangkan SS, mohon maaf ya, yang aku lihat dari sisi konsumen itu ya tidak mau salah, ada minta maaf sekali. Dan ya pastinya kita harus memaafkan ya. Aku kan nggak beli produknya, nggak pernah beli ya, belum pernah. Aku nggak tahu bagaimana kamu yang udah beli produknya dan merasa kecewa gitu ya. Walaupun di satu sisi aku kasihan ya sama pihak SS, tapi pas aku lihat konsumen yang review dan merasa kalau selama ini sudah mengeluarkan sangat amat banyak uang yang tidak ada hasilnya itu loh, ya aku jadi kayak ya Allah, ternyata banyak sekali yang dirugikan. Jadi seperti itu ya. Semoga semua ini cepat selesai. Maksudnya cepat selesai adalah perkosmetikan Indonesia ini semoga cepat baik-baik saja. Karena kalau seperti ini kan jadinya kita makin ragu ya. Oh ya, satu lagi, kenapa sih aku senang banget sama Doktif? Karena ya produk yang direkomendasikan Doktif ya memang benar-benar ngaruh. Jadi ada buktinya gitu loh. Jadi seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas, tulis lagi di kolom komentar. Aku gak akan berlarut-larut bahas permasalahan live Doktif kemarin. Ini aku mau menjalankan amanah aja ya dari salah satu gerombolan Doktif yang kemarin merasa tersakiti. Gitu aja.
Kalian lihat deh video yang seliweran di TikTok, yang si Rahma Uler sama lakinya si Fitra itu di depan SPKT Polda Metro Jaya, yang dia bilang nggak ada pengeroyokan kok, kita ngomong baik-baik, bahkan kita ajak polisi. Kan aku cuma mau menanyakan dari mana itu produknya. Rahma Uler, videonya lu ngelabrak, keroyok, intimidasi, persekusi itu udah kesebar di halayak ramai, udah jadi konsumsi publik. Bahkan laki lu kucuk-kucuk lari ya dari kejauhan mau nampol yang namanya doktif. Itu yang ada buktinya aja dia masih bisa ngelak ya. Itu yang ada buktinya dia masih bisa ngelak. Kalian masih percaya kalau dia promosiin produknya sendiri padahal dia tukang bohong. Kata Nepos FS Kaniki ikutan OOTD-nya, matanya dia picek. OOTD gue tuh modern style, anak muda Gen Z. Kalau dia nenek-nenek peot, pengusaha halu, tiap hari pakai jas, kantor nggak punya, kerjaan nggak ada, bisnis kagak gablek. Nah, tuh kalian masih percaya kalian sama si Sheila Saukia Uler, Rahma Uler untuk beli produknya. Sedangkan video yang berseliweran dia ngeroyok doktif aja dia nggak ngaku. Masih percaya kalian beli produknya. Hah? Persekusi, ya bener. Persekusi, iya. Persekusi tuh si Uler Rahma sama lakinya sama babu-babunya. Iya, salah. Persekusi. Udah nggak punya si Rahma Uler yang pengen dipanggil Kak Shell itu nggak punya temen guys. Sebut temennya siapa? Sebut. Sekarang tuh dia temenannya sama geng-geng itu doang. War, Saruli Sezega, pengusaha Alu, Sinepos, FS, Reza Gladys, ya, yang gelar dokternya patut dipertanyakan. Dokter tapi jualan live skincare-nya ternyata produksinya di Cina. Dia jual skincare overclaim. Terus ya diduga katanya Reza Gladys ini kalau skincare-nya expirednya stikernya diganti sama yang baru. Jadi dia menjual skincare expired dengan stiker yang baru. Itu temennya. Siapa temennya, gue tanya. Ayo, siapa temennya yang bener-bener real? Siapa?